Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Subang mengucapkan selamat beribadah. Puji syukur kita panjatkan kepada Bapa di surga karena ibadah ini dapat kembali kita laksanakan secara tatap muka. Dan dalam ibadah ini pula kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Biarlah melalui ibadah ini kita sama-sama diperbaharui sehingga semakin memiliki karakteristik yang seturut dengan kehendak Allah. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Sri Mulyani Butar-Butar STH. Untuk itu, mari kita menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan ibadah kita saat ini sambil memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 320 bait pertama, nama Yesus berkumandang. Bapak Ibu, Saudara, kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Engkau yang senantiasa ada di dalam setiap hati kami, pribadi kami. Engkau yang juga senantiasa memberkati di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami akan mendengar firman yang menghantarkan kami untuk menyatakan syukur kami di tengah-tengah kami ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26. Kitab Roma pasal 3 ayat 21 hingga 26 yang menyatakan, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab.
kota Roma dalam konteks bacaan saat itu adalah menjadi salah satu kota mula-mula tempat bertumbuhnya gereja, dan dapat juga disebut kota Roma sebagai pusat kekristenan saat itu. Sehingga kota Roma juga telah menjadi salah satu kota yang terpenting dalam kekristenan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita telaah dari Alkitab kita, lembaga Alkitab memberi judul manusia dibenarkan karena iman. Melalui bacaan kita pagi hari ini, di mana Roma pasal 3 ayat 21 hingga ke 26. Di situ Rasul Paulus kembali mengingatkan tentang prinsip beriman kepada Tuhan Yesus, yaitu di mana kita pasti akan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adik-adik yang terkasih, hidup dengan beriman kepada Yesus merupakan bagian yang harus kita nyatakan dalam kata dan perbuatan. Berarti kita betul-betul menerima pembenaran dari Allah dengan melakukan hidup beriman kepadanya. Berarti rohani kita, di mana orang percaya betul-betul harus berlaku taat dan setia, serta sungguh-sungguh melakukan hukum dan perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk kita dapat memahami maksud yang sebenarnya dari bacaan kita ini, kita dapat memahami di dalam pembacaan kita secara khusus ayat 21 hingga ke 22, yaitu berisikan tentang pengajaran, yang mana pengajaran ini tentang tindakan penebusan Allah terhadap segala dosa manusia. Akan hal ini sebagai penggenapan terhadap janji Allah atau nubuat dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, dan melalui tindakan penebusan di dalam Yesus Kristus dengan cara yang Ia kehendakinya. Inilah pemulihan yang dinyatakan, pemulihan hubungannya dengan manusia, serta membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut. Rasul Paulus sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, mau menegaskan bahwa pemulihan hubungan manusia dengan Allah yang terjadi adalah bukan karena perbuatan atau kebaikan manusia, tetapi itu adalah karya kasih Allah. Kebenaran hanya dapat diperoleh dari kemurahan Allah, hanya melalui pembenaran dari Allah, maka manusia dibenarkan. Manusia dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus yang telah berkarya, yang telah menyatakan karya keselamatannya, yang telah memulihkan di dalam hubungan manusia yang berdosa terhadap kasih karunia-Nya.
Sehingga Bapak Ibu Saudara, pembenaran inilah yang betul-betul berlaku bagi kehidupan orang percaya. Tidak ada lagi perbedaan apapun di dalam diri tiap-tiap orang percaya. Sekali lagi, manusia yang berdosa akan kehilangan kemuliaannya. Tetapi di dalam karya Kristus menyelamatkan manusia, itu mau menyatakan bukti bahwa hukum Taurat telah digenapi dan kasih karunia Allah menyertai penebusan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam hal itulah kasih karunia Allah serta penebusannya dalam namanya, dalam bacaan kita ayat 24, itu menjadikan segalanya, mengalahkan dosa, memperbaharui manusia di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di masa saat ini, di masa pandemi, di masa di mana hati dan pikiran kita yang terkadang menjadi bagian yang dipengaruhi oleh ketakutan, yang dipengaruhi oleh kekhawatiran, perenungannya adalah apakah iman kita betul-betul tetap tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah iman kita betul-betul mau menyatakan kemuliaannya? Ingat Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, karya penebusan Yesus Kristus itu adalah pemulihan kita dari segala kelemahan kita yang kita peringati, yang kita rayakan saat ini, yaitu di dalam peristiwa sakramen perjamuan kudus, roti yang melambangkan tubuh Yesus, anggur yang melambangkan darah Yesus. Mari kita mau menyatakan hal itu. Kita mau ambil bagian. Kita mau kembali dikuatkan. Dan kita mau kembali diingatkan agar kita tetap tertuju iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, bukan sekedar rutinitas, tetapi kita percaya bahwa darah dan tubuh Kristus menguatkan kita, dan iman kita tertuju kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan biarlah kita merayakan sakramen perjamuan kudus ini dengan ketulusan hati kita, dengan iman yang sungguh, dan kemuliaan nama Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Roh Kudusnya selalu menuntun dan menguatkan kita. Selamat mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Amin.
Jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Markus 14 ayat 22 hingga ke 25 yang menyatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semuanya meminum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pohon anggur sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Penjelasan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sini jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Bapak, Ibu, Saudara, perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudara terkasih, bersekutu dengan Kristus yang kita alami, yang kita jalani, yang kita hayati melalui perjamuan kudus ini, sesungguhnya juga mengingatkan kita bahwa hidup baru untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau bersyukur karena Engkau layakkan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan dan menguatkan kami kematian dan kebangkitan Yesus Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami di dalam segala kelemahan kami. Kepadamu Tuhan, kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Ya Bapa yang rahman, Engkau jugalah yang telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Bimbing dan kuatkanlah kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama dengan semua orang percaya di segala tempat serta abad mengikrarkan pengakuan iman dengan berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Perjamuan kudus ini adalah untuk warga sini jemaat. Jemaat yang terkasih, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah kita meletakkan hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dapat saling memberi salam. Damai sejahtera, damai sejahtera
karena segala sesuatu telah tersedia bagi kami. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pendamaian yang sempurna bagi dosa kita. Dalam cawan ini yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah lambang darah Kristus. Ambillah, ambillah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Dengarlah firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan memelihara hatimu dalam Yesus Kristus. Amin, amin, amin.
mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nyanyian persembahan Gita Bakti 81 baitnya yang pertama. Jemaat, marilah kita berdiri, kita mendoakan persembahan yang terkumpul ini. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, Engkaulah pemelihara hidup kami. Syukur kami kepadamu ya Bapa atas segala pemeliharaanmu. Bila kami disanggupkan untuk memberi pada saat ini, semua hanya karena kasih-Mu. Berkatilah persembahan ini dan para pengelolanya agar dapat digunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu 15 Agustus 2021. Majelis Jemaat Maranatha Subang dengan sukacita menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah bersama kami di gereja ini. Bagi yang pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur dalam kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Ibadah Minggu hari ini 15 Agustus 2021 kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus 2 kali. Yang pertama jam 7 dan yang kedua jam 10. Dan pada ibadah Minggu 15 Agustus ini 2021 dilayani oleh Pendeta Sri Mulyani Butar-Butar STH. Ibadah rumah tangga Rabu 15 Agustus 2021 pukul 18 dilaksanakan secara online. Persembahan warga jemaat GPIB Maranatha Subang, kami menghimbau agar pemberian persembahan syukur dan perpuluhan yang terdapat dalam rumpun jawaban jemaat tetap diadakan di tiap-tiap keluarga dan diteruskan kepada majelis atau melalui rekening BRI nomor 3781013708 533. Laporan keuangan Bapak Ibu dapat mengakses dari Warta Jemaat lembaran terakhir. Demikian Warta Jemaat minggu ini agar menjadi pemberian hati Warta Jemaat dan dapat dilihat melalui YouTube online. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
kita. Dan kita akan kembali di dalam kehidupan kita. Saya undang berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati serta pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan, mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita tetap selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan hindari pertemuan yang tidak berguna. Kita menjaga keluarga kita, orang tua kita, dan tetaplah berpengharapan kepada Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kekuatan kita. Salam sehat selalu.